efek yang bergejolak, yang keras, yang marah, yang panas, itu efeknya kemana? Dari perasaan ini ke dalam jantung. Efek lanjutannya kemana? Ke dalam kepala. Jadi tadi yang pusing tetapi tidak ada marah, itu bohong. Bohong, dusta. Yang tadi pusing tetapi tidak keras, bohong. Ya, Bapak Presiden. Yang tadi pusing tapi mengaku ramah, bohong. Yang tadi pusing tapi ngaku apa? Kalem, cool, bohong. Ketawa sebentar ya. Ketawa itu membuktikan bahwa Anda benar-benar bohong. Ya, setelah sadar lalu ketawa kan? Iya, kalau seseorang ketawa itu dia sedang berbohong. Menertawa siapa itu? Dirinya sendiri. Aduh, gimana Ustaz tadi? Nanti simak liputan baliknya, nanti simak ya. Bapak sekalian, nah setelah sakit kepala bergejolak karena perasaan yang bergejolak, larinya kemana? Lambung. Asam lambung naik. Kenapa? Aktivitas berpikirnya naik, bergejolak terus, lambungnya naik. Begitu, asam lambung naik. Kalau asam lambung naik, apa yang terjadi dengan lambung? Bukan meledak, Pak, mengembung, sering kembung. Kalau sering kembung, balon, Pak, kalau sering ditiup terus sebelum meledak itu retak. Nah, itu yang disebut luka lambung. Ya, luka lambung ini akan mengakibatkan penyakit yang permanen, namanya vertigo. Setelah vertigo itu sering lemes, pingsan-pingsan. Nah, orang Indonesia menyebutnya jantungan. Dan jantung ini pembunuh kematian nomor 1 di dunia. Kenapa kira-kira orang itu bisa sakit jantungnya? Karena sakit rohani, spiritual things yang ada di dalam jantungnya. Obat rohani apa kira-kira? Matematika, fisika, biologi, kimia, atau agama? Yang betul adalah agama. Kalau kita lihat kurikulum pendidikan kita, yang banyak PAI-nya atau di luarnya? Di luarnya. Baiklah, itu masa lalu ya. Kita tidak terlambat, kita sedang belajar tentang sesuatu yang ada di dalam ruang hati. Ustadz, Anda salah Ustadz. Saya tidak begitu Ustadz. Saya tidak pemarah Ustadz. Saya tidak keras. Saya tidak bergejolak Ustadz. Saya juga tidak, apalagi, tidak pemarah. Kalau Anda tidak begitu, pure Anda tidak begitu, artinya ada setan di dalam ruang hatinya. Yang bisa melihatnya siapa? Bukan dukun, bukan paranormal, bukan anak indigo, tetapi pasangan Anda. Pulang ke rumah nanti tanya, benarkah aku demikian? Jawabannya pasti big fat yes, pasti ya, gitu ya. Jadi yang mengetahui sifat kita siapa, Pak? Bu? Siapa, Pak? Pasangan. Kata orang-orang aku baik Ustadz, followersku banyak kok. Nah, gimana tuh? Diterima nggak? Kalau hubungan Anda dengan orang dekat itu buruk, kalau menurut orang-orang dekat Anda buruk, artinya kebaikan Anda dengan orang-orang jauh itu palsu. Hidup Anda palsu, penuh kepalsuan. Di mana membuktikannya? Sakinah di rumah ada apa tidak? Kalau sakinah di rumahnya tidak ada, kalau tidak ada canda tawa di rumah, pasti yang ada kekerasan. Keras, marah, gejolak, dan satu lagi apa? Keras, marah, gejolak, panas. Gimana suasana rumahnya? Apakah rumahnya sakinah? Apakah bergejolak?
huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Ta'ala yang akan menurunkan sakinah ke dalam kolbu orang-orang beriman. Begitupun Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada agama di rumah, ya, maka rumah itu akan menjadi sakinah, menjadi sejuk. Jadi jangan salahkan orang lain, karena Anda adalah bagian daripada orang tersebut. Begini, di rumah itu ada suami, ada istri. Istri nyalahin suami, pasti salah. Suami nyalahin istri, pasti juga salah. Kenapa? Kalau sendirian itu tidak mungkin bentrokan. Kalau sendirian di rumah itu tidak mungkin ada pertentangan. Pasti rasanya gimana? Sakinah, hening, bening, gitu kan? Sepi, gitu ya. Orang yang udah nikah itu mengharapkan ada suara tangisan bayi. Orang yang sudah 10 tahun menikah nggak ada anak, dia mengharapkan ada tangisan suara bayi. Tapi anaknya udah 5, dengar anaknya 5-5-nya nangis, gimana perasaannya? Jengkel. Barakallahu fiik. Nah.